Nah, kembalinya Patmi ke istana ini akan menimbulkan problem di istana karena raja ini sudah punya pendamping dan akhirnya Patmi dimaki, ya, diperlakukan dianiaya oleh pendamping raja ini yang membuat dia harus melarikan diri atau menjauhkan diri dari istana. Tetapi pada akhirnya disusul oleh kekasihnya ini, ya, kemudian Patmi itu akhirnya diangkat sebagai garwa Patmi, sebagai garwa utama, sebagai istri utama, sebagai permaisuri. Akan tapi sayangnya di akhir cerita dia mengalami kejadian yang dramatis setelah melaksanakan satu katakan ritual gitu ya, bagaimana Patmi itu menjadi garwa Patmi dalam satu acara atau event tertentu. Patmi ditabrak oleh orang yang tidak dikenal, ya. Ada kasus tabrak lari yang menyebabkan dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, tetapi untunglah bahwa dokter bisa mengatasi itu dan akhirnya Patmi diambil oleh sang raja itu. Singkat kata, Patmi betul-betul dijadikan garwa Patmi atau pasangan utama dan dari situ membuahkan ya efek ya, hamil. Nah, ini tragedi yang terakhir nih, ketika dia hamil, ya, hamilnya sudah cukup hamil tua, pada satu waktu ada momen tertentu dia meninggalkan istana, melarikan diri. Jadi bukan meninggalkan baik-baik, melarikan diri. Sampai ke situ cerita berakhir. Nah, kita tentu sebagai pembaca bisa menyimpulkan sendiri kenapa dia melarikan diri dan seterusnya. Tapi bagi saya, ini adalah suatu indikasi bahwa novel ini akan berlanjut, bahwa novel ini akan ada terusannya. Saya kira itu. Nah, di luar masalah-masalah itu yang ingin saya katakan pada ibu dan bapak-bapak, tadi saya katakan bahwa ada 3 tokoh yang bernama Wulan, Patmi, dan Patmi. Yang lainnya itu tidak bernama. Jadi ini adalah satu penokohan yang menurut saya unik. Yang lain-lain tokoh-tokoh laki-laki hanya dikatakan lelaki itu, pendamping itu, mata yang memberikan pengayoman teduh itu, dan seterusnya. Jadi tidak ada nama di situ. Sekalipun menjadi istri Patri atau ayah Patmi, pembaca sampai awal dari akhir tidak tahu siapa namanya. Tapi itu hanya diberi sebutan priayi pendamping itu, dan seterusnya. Saya kira ini unik ya. Dan cara penokohan seperti ini tentu saja bisa ditafsirkan bermacam-macam. Barangkali pencerita memang ingin sekedar menampilkan perempuan. Lakon dari cerita itu memang perempuan. Jadi yang laki-laki itu pelengkap saja. Oleh karena itu tidak perlu disebutkan identitasnya, misalnya seperti itu. Di sisi lain juga barangkali ada pertimbangan tertentu karena ini kisahnya menyangkut susuhunan di Kasunanan Surakarta. Nah, ini bisa menimbulkan salah paham. Kalau di tangan pembaca yang tidak memahami hakikat fiksi, itu bisa jadi masalah. Kasus-kasus di belakang ya, di tahun-tahun belakang kita sudah mengalami bagaimana seorang pengarang mengalami tekanan ya ketika karya-karya itu menyinggung pihak-pihak tertentu. Kasus Langit Mendung, kemudian cerita pendek Kubur oleh S.N. Ratmana itu juga menimbulkan masalah. Barangkali tidak banyak yang tahu bahwa S.N. Ratmana itu pernah pada satu waktu dituntut oleh sebuah keluarga yang masih famili dari S.N. Ratmana sendiri akan dibawa ke pengadilan kalau cerita pendeknya itu tidak diralat. Jadi cerita pendek itu dianggap itu membukakan aib dari sebuah keluarga, karena itu akan dituntut. Karena kebetulan nama-nama yang ada di dalam cerita pendek itu identik ya, atau paralel dengan realita yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik cerita yang dikisahkan maupun nama-nama itu sama atau mirip. Nah, akhirnya kita adalah kompromi bahwa S.N. Ratmana harus menulis cerita pendek yang menjelaskan cerita pendek yang pernah ditulis. Nah, ini unik ya. Dia harus menulis cerita pendek yang menjelaskan cerita pendek yang dia tulis, yang merupakan ralat dari cerita pendek yang dia tulis. Judulnya Errata. Nah,
dan cerita pendek itu harus dimuat di suatu majalah yang bisa dibaca oleh banyak orang. Tekanan muncul karena majalah sastra yang dipimpin oleh Pak Hardi Yassin setelah kasus Langit Langit Mendung itu terbitnya tidak teratur sampai akhirnya tutup. Gelisah, Senratman gelisah sampai dia minta tolong Pak Hardi Yassin untuk menjelaskan masalah itu. Dan akhirnya setelah itu dimuat di Horizon, selesai. Jadi ketegangan antara fakta dan fiksi ini bisa menimbulkan masalah. Kalau di dalam novel Patmi ini nama-nama itu dieja, katakanlah Susuhunan atau Sunan di Surakarta disebut namanya, dan itu bisa dirujuk, ya, bisa ditemukan realita, bisa jadi apa yang dikisahkan di sini bisa menjadi masalah. Ya. Nah, oleh karena itu barangkali pengarang lebih senang mengambil jalan tidak memberikan nama tertentu pada tokoh-tokoh laki-laki. Dan ketika dia mendapat undangan dari raja untuk menari di depan di istana, dia menjalani juga. Meskipun dia sebetulnya mau dikatakan balelo lah istilahnya, dia membangkang gitu ya. Tapi toh pada akhirnya ketika Sinuwun itu minta, dan Sinuwun itu adalah bekas kekasihnya, dia menjalani juga. Ya, dia mau juga. Dan kebersediaannya itu juga dikaitkan dengan pertimbangan etis ya, bahwa ibunya ini seorang penari istana, jadi itu sebagai menjaga kehormatan ibunya juga. Nah, jadi oleh karena itu saya kira cukup kompleks ya untuk bisa memahami si tokoh utama ini. Saya lihat pengarang tidak menampilkan tokoh ini hitam putih dan melihat persoalan. Dia tunjukkan juga kompleksitas masalah. Bagaimanapun juga Patmi adalah manusia juga ya, yang bisa pada satu waktu juga mengalami di antara tanda petik juga kecewaan ya, di saat lain dia tampak atau terlihat tegas. Nah, tadi disinggung oleh Pak Ahmad bahwa di akhir cerita itu kan lalu dia keluar dari istana dan dia sebetulnya dalam keadaan amnesia. Itu memang dia ya apa yang dia lakukan barangkali dia tidak sadari. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, di sini kelihatan yang kurang ajar sebetulnya Sinuwunnya begitu. Sinuwunnya aja. Jadi ya kalau dalam ranah apa bisa dianggap itu sebagai pemerkosaan ini sebetulnya, ya sebagai pemerkosaan. Ya, saya kira itu mengenai karakter ya, mengenai karakter. Saya tidak melihat ini sebagai hitam putih. Dia coba yang di akhir cerita kan dia kabur dari istana. Bagi saya ya, yang mengharapkan ada cerita lanjutan tentu ini ada suatu indikasi bahwa cerita ini harus disambung gitu. Harus ada jilid kedua saya kira itu. Oke, itu mengenai karakter. Kedua mengenai yang ideal tadi ya Pak ya, sebuah novel itu berapa persen atau berapa bobotnya untuk dialog, untuk narasi. Tidak ada rumus yang tegas di dalam penulisan novel. Saya kira itu tergantung dari kebutuhan. Tetapi perimbangan antara narasi dan dialog itu bisa membuat sebuah kisah itu jadi hidup. Kalau narasi semua dari awal sampai akhir mungkin capek juga kita membacanya. Tapi kalau dialog itu dimunculkan, lalu itu juga seperti memberi ruang pada pembaca untuk berimajinasi. Dengan dialog itu dia akan berimajinasi membaca itu, sehingga tidak semuanya itu dia untuk tanda petik didiktekan dari satu pencerita atau pengarang. Saya kira begitu. Nah, ini berbeda dengan kalau drama. Kalau drama kan memang yang persen kan dialog. Lalu yang muncul selain dialog itu disebut sebagai petunjuk pemanggungan. Dia atau bapak atau dan itu seperti semacam bimbingan bagi pemeran atau orang yang akan memerankan tokoh itu. Ya, di sana di antara tanda kurung dan itu porsinya emang sedikit kalau drama, karena hakikat drama bukan cerita ya. Di situ drama itu dialog yang berbeda. Nah, kalau novel kan sebetulnya kisah cerita. Nah, di situ kemunculan dialog ya, kisah narasi itu saya kira itu penting juga. Itu untuk menghidupkan cerita
juga kalau kita ingin memberikan kesan bahwa apa yang diputuskan itu seakan-akan terjadi, maka diam itu penting, dimunculkan itu penting. Saya kira itu saja.